Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu Hidayat, NPM 21. Saya dari Prodi PGSD semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum, yaitu mengenai hakikat, fungsi, prinsip, serta asas-asas pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian kurikulum. Secara garis besar, kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Nah, hakikat kurikulum itu sendiri adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu B, poin kedua yaitu mengenai fungsi dan peranan kurikulum, pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum sendiri di sini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar dan mengajar. Nah, fungsi kurikulum sendiri di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Yang dimaksud di sini yaitu kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan krusial untuk dicapai. Nah, sehingga salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah yang bersangkutan. Fungsi kurikulum yang kedua yaitu ada fungsi kurikulum bagi anak didik. Nah, yang dimaksud di sini yaitu keberadaan kurikulum di sini sebagai organisasi belajar tersusun yang merupakan suatu persiapan bagi anak didik. Nah, anak didik di sini diharapkan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang kemudian hari diharapkan dapat dikembangkan dengan perkembangan anak agar dapat memenuhi bekal hidupnya nanti. Nah, selanjutnya fungsi kurikulum yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi pendidik. Adapun fungsi kurikulum bagi pendidik di sini yaitu yang pertama yaitu ada pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar para anak didik. Nah, yang kedua yaitu pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Nah, dengan adanya kurikulum ini sudah dapat ditentukan pengajaran pendidik di sini akan lebih terarah lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah. Nah, kepala sekolah di sini merupakan seseorang administrator dan supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum. Nah, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina di sini yaitu yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi yaitu memperbaiki situasi belajar. Nah, yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru atau pendidik agar dapat memperbaiki situasi belajar. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, fungsi kurikulum. Yang terakhir adalah fungsi kurikulum bagi orang tua anak didik. Kurikulum di sini bagi orang tua berfungsi agar orang tua dapat berpartisipasi dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Nah, bantuan yang dimaksud di sini yaitu dapat berupa konsultasi langsung dengan sekolah atau guru mengenai masalah-masalah yang menyangkut anak mereka.
Nah, adapun fungsi kurikulum di sini yang dikemukakan oleh Alexander Inglis dalam bukunya mengenai Principle of Secondary Education pada tahun 1918. Yang pertama yaitu ada fungsi penyesuaian, yang kedua yaitu ada fungsi mengintegrasian, yang ketiga yaitu ada fungsi pembeda, yang keempat ada fungsi persiapan, yang kelima yaitu ada fungsi pemulihan. Nah, yang terakhir yaitu ada fungsi diagnostik. Nah, yang pertama yaitu mengenai fungsi penyesuaian. Nah, anak didik di sini merupakan anak didik yang hidup dalam suatu lingkungan, di mana yang harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Nah, lingkungan tersebut yaitu lingkungan yang senantiasa berubah, tidak statis dan bersifat dinamis. Nah, maka dari itu, anak didik di sini diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang demikian. Nah, semua itu pasti disesuaikan dengan kondisi dan keadaan perorangan. Nah, program pendidikan yang diarahkan di sini yaitu usaha anak didik dalam mengembangkan kehidupannya sebagai anggota individu serta anggota masyarakat dan warga negara. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengintegrasian. Yang dimaksud dengan fungsi pengintegrasian di sini yaitu orientasi dan fungsi kurikulum ini untuk mendidik individu anak didik yang mempunyai pribadi yang integral. Mengingat individu anak didik merupakan bagian dari integral dari masyarakat. Nah, maka dari itu, pribadian yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fungsi pembeda. Nah, yang dimaksud dengan fungsi pembeda di sini yaitu kurikulum hendaknya dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Nah, pada prinsipnya perbedaan akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, serta akhirnya akan memajukan kemampuan sosial dalam bermasyarakat. Yang keempat yaitu di sini ada fungsi persiapan. Nah, di mana kurikulum berfungsi mempersiapkan anak didik agar melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jenjang yang lebih jauh. Nah, apakah anak didik melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau mempersiapkan untuk belajar dalam masyarakat? Seandainya anak didik ini tidak mungkin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat mempersiapkan anak didik untuk memasuki dunia kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi pemilihan. Yang dimaksud di sini yaitu pengakuan atas keberbedaan, berarti pula diberikan kesempatan bagi anak didik dalam hal memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Karenanya, dalam pengembangan kemampuan-kemampuan tersebut, maka kurikulum perlu disusun secara luas dan bersifat fleksibel atau yang disebut dengan luas. Nah, kurikulum di sini hendaknya dapat memberikan pilihan yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuan anak didik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada fungsi diagnostik. Nah, yang dimaksud dengan fungsi diagnostik di sini yaitu bertujuan agar siswa dapat mengadakan evaluasi kepada dirinya sendiri, yaitu menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga dapat memperbaiki dan mengembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, selanjutnya setelah fungsi yaitu peranan. Nah, di sini peranan pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum di sini dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup dan berbaur di dalam masyarakat. Nah, sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, paling tidak kurikulum memiliki 3 peranan. Yang pertama yaitu ada peranan konservatif, yang kedua yaitu ada peran kreatif, dan yang ketiga yaitu ada peran kritis dan evaluatif.
Nah, yang pertama yaitu ada peran konservatif, di mana yaitu kurikulum di sini harus melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Karena dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal. Maka, peran konservatif di sini yaitu dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Nah, melalui peran konservatif, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur dalam masyarakat sehingga identitas masyarakat akan tetap terpelihara. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada peran kreatif, di mana dalam peran kreatif di sini kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Nah, yang ketiga yaitu ada peran kritis dan evaluatif, di mana tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab kadang-kadang nilai dan budaya lama itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman. Nah, demikian kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang diperlukan dan perlu dipertahankan serta nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki oleh anak didik. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu mengenai asas-asas pengembangan kurikulum. Asas yang pertama yaitu ada asas filosofis, di mana pada asas filosofis dalam penyusunan kurikulum di sini hendaknya berdasarkan dan terarah pada falsafat bangsa yang dianut. Oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum di Indonesia ini yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila, karena pendidikan hidup bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, harapannya tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila termasuk dalam kegiatan penyusunan kurikulum. Selanjutnya yang kedua yaitu ada asas psikologi, di mana asas psikologi di sini yaitu kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis, yang artinya psikologi menyangkut tentang psikis, kognitif, dan mental. Adapun aspek-aspek yang dikembangkan dengan perantara sebagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Yang pertama yaitu ada aspek ketakwaan yang dikembangkan dalam bidang agama. Yang kedua yaitu ada aspek cipta yang dikembangkan dalam bidang studi ekstra, sosial, bahasa, dan filsafat. Yang ketiga yaitu ada aspek rasa yang dikembangkan dalam bidang kelompok studi seni. Nah, yang keempat yaitu ada bidang karsa yang dikembangkan dalam bidang studi etika, budi pekerti, agama, dan PPKN. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada asas sosial budaya dan asas sosiologi. Nah, sosiologi di sini adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Nah, sedangkan sekolah sendiri di sini yaitu adalah ilmu sosial yang diartikan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka, kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada asas teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Nah, oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, terutama dalam memilih bahan dan penyampaian materi.
Nah, dengan majunya teknologi informasi ini diharapkan bahwa pada saat mengajar, penyampaiannya tidak harus dengan tatap muka antar guru dengan siswa, seperti contoh yang kita lakukan pada perkuliahan saat ini yang menggunakan teknologi sebagai media belajar. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip relevansi, di mana prinsip relevansi di sini berkenaan dengan kesesuaian antara komponen, tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Adapun relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Nah, relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan antara kurikulum. Selanjutnya yang kedua yaitu ada fungsi fleksibilitas, di mana prinsip fleksibilitas di sini berkenaan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, yang ketiga yaitu ada prinsip kontinuitas, di mana berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antara berbagai jenis jenjang sekolah serta antar tingkat kelas. Nah, perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus dan tidak berhenti. Selanjutnya yang keempat yaitu ada prinsip praktis dan efisiensi, di mana kurikulum di sini harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana dan biaya yang juga murah, tepat pelaksanaannya dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Nah, yang kelima yaitu ada prinsip efektivitas, di mana keberhasilan kualitas ditinjau dari komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitasnya ini dilihat dari pelaksanaan kurikulum yang ada. Yang terakhir yaitu prinsip khusus. Adapun prinsip khusus yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum antara lain yaitu prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguasaan integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad, pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup, berpusat pada anak serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Nah, itu adalah penjelasan kurikulum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.